Jadi, lain kali kalau kamu pakai celana dalam, ingat satu hal, kamu lagi pakai sejarah. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Kalau kamu sampai klik video ini, ada dua kemungkinan. Pertama, kamu penasaran, dan kedua, kamu memang cuma iseng. Dua-duanya nggak masalah. Sekarang, coba kamu bayangin sebentar. Sejak bangun tidur, sampai mau tidur lagi, ada suatu benda yang hampir selalu nempel di tubuh kamu. Orang jarang pamerin, jarang dibahas serius, tapi fungsinya vital. Namanya sempak, yaitu celana dalam. Dan anehnya, benda sekecil ini punya sejarah ribuan tahun. Lebih tua dari banyak negara, lebih tua dari banyak agama, bahkan lebih tua dari konsep sopan santun yang kita kenal sekarang. Ini bukan video mesum, ini bukan konten jorok, ini sejarah manusia. Dilihat dari sudut paling jujur, apa yang manusia pakai buat nutupin tubuhnya. Kalau kamu siap untuk bahas celana dalam ini, ayo kita mulai pelan-pelan. Kita mulai dari manusia purba. Manusia purba itu sering banget digambarin telanjang. Rambutnya berantakan, pegang tombak. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Manusia itu makhluk yang rapuh. Kulit kita tipis, organ vital kita sensitif, hidup di alam liar tanpa pelindung sama aja bunuh diri pelan-pelan. Maka, jauh sebelum ada kata pakaian, manusia sudah mikir bagaimana yang harus dilindungi duluan. Dari situlah muncul loincloth, kain yang sederhana, kadang dari daun, kadang dari kulit binatang, kadang dari serat tumbuhan, dililitkan di pinggang, tujuannya satu, melindungi. Dan menariknya, sejak awal ini udah ada perbedaan kualitas. Yang kuat, yang berkuasa, biasanya punya bahan lebih bagus. Yang lemah ya seadanya aja dipakai. Artinya apa? Bahkan di tahap paling awal peradaban manusia, celana dalam ini udah jadi simbol status. Bukan cuma alat buat bertahan hidup. Ternyata dari sejak awal manusia sudah peduli sama kenyamanan dan martabat. Rasa malu itu bukan bawaan lahir. Bayi nggak malu telanjang, rasa malu itu lahir dari aturan sosial. Ketika manusia hidup berkelompok, muncul norma. Ada bagian tubuh yang dianggap pribadi. Ada bagian yang harus ditutup. Disinilah fungsi sosial sempak itu muncul. Sempak ini bukan cuma pelindung fisik, tapi pelindung norma. Dia jadi batas antara tubuh manusia dan masyarakat. Dan aturannya ini beda-beda di setiap budaya. Tapi satu hal yang sama, semua budaya punya versi pakaian dalamnya sendiri. Itu berarti sempak atau celana dalam ini udah jadi kebutuhan universal. Oke, sekarang kita lompat ke era Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Orang Mesir ini punya sendit, terbuat dari linen. Linen ini harganya mahal, prosesnya ribet. Artinya, sempak di sini di zaman Mesir kuno ini udah jadi salah satu produk peradaban tinggi. Fir'aun di zaman Mesir kuno ini dia pakai bahan yang paling halus, sedangkan para pekerjanya pakai bahan yang kasar, tapi semuanya pakai apa? Yaitu celana dalam atau sempak. Di zaman Mesir kuno ini, Mesir terkenal dengan kebersihannya. Mereka itu mandi, mereka itu mencukur, mereka itu peduli dengan kebersihan tubuh. Nah, di titik ini, sempak ini bukan cuma kebutuhan saja, tapi simbol kehidupan yang beradab. Sedangkan di zaman Yunani dan Romawi, sempak ini masuk ke dunia olahraga juga. Para atlet ini pakai subligaculum, gladiator juga pakai,
Aktor teater juga pakai. Budaya telanjang di Yunani ini bukan porno, itu adalah estetika menurut mereka. Tapi di balik toga dan kostumnya, sempak tetap ada dan dipakai. Ya karena tubuh mereka juga butuh perlindungan. Olahraga di sini bikin desain sempak makin fungsional dan nyaman digunakan saat dipakai. Nah, inilah awal dari ergonomi. Oke, sekarang kita masuk bagian yang paling ekstrim, yaitu pada abad pertengahan. Abad pertengahan ini sangat keras. Air bersih itu sulit didapatkan. Mereka itu mandi aja jarang banget. Jadi udah pasti pakaian jarang dicuci. Nah, sebenarnya mereka ini punya celana dalam yang namanya itu brayes. Celana dalam ini tuh longgar, tapi banyak orang tidak pakai sama sekali. Akibatnya apa? Penyakit kulit menyerang mereka, infeksi, bau, tapi itu dianggap normal dan tidak jadi masalah bagi orang-orang di abad pertengahan ini. Nah, ini nunjukin satu hal. Tanpa teknologi dan kebersihan, budaya sempak ini bisa mengalami kemunduran. Nah, sekarang kita masuk ke era Renaissance, sebuah masa ketika seni, ilmu pengetahuan, dan cara manusia memandang dirinya sendiri mengalami perubahan besar. Kalau di abad pertengahan, manusia hidup untuk bertahan. Di masa Renaissance ini, manusia mulai hidup untuk menunjukkan siapa dirinya. Ego manusia ikut berkembang seiring perkembangannya seni, filsafat, dan status sosial. Nah, di sini muncullah sesuatu yang sangat unik. Bahkan kalau dilihat dengan kacamata, hari ini bisa terasa absurd. Namanya codpiece. Nah, codpiece ini apa? Codpiece ini adalah penutup bagian depan celana pria. Awalnya fungsional, ia menutup celah antara pakaian atas dan pakaian bawah, sekaligus melindungi area yang sensitif. Tapi seiring waktu fungsinya bergeser. Nah, codpiece ini mulai dibuat lebih besar, lebih menonjol, lebih mencolok, bahkan dihias, kadang diisi bantalan agar terlihat semakin besar. Ini tuh udah bukan soal kenyamanan lagi atau perlindungan. Ini soal simbol. Nah, di masa ini, ukuran codpiece sering dikaitkan dengan kekuatan, status, dan kejantanan. Semakin besar, semakin dianggap berwibawa. Semakin menonjol, semakin dianggap berkuasa. Nah, sempak atau pakaian dalam ini berubah fungsinya dari alat pelindung menjadi alat pamer dan kebutuhan biologis menjadi pesan sosial. Di titik ini kita bisa berhenti sebentar dan berpikir, ternyata sejak ratusan tahun lalu manusia sudah punya kecenderungan untuk menunjukkan jati dirinya lewat hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Nah, kalau ditarik ke zaman sekarang, bentuknya mungkin berbeda, tapi esensinya sama. Kita masih suka memamerkan sesuatu untuk menutupi rasa tidak aman. Dulu lewat codpiece, sekarang lewat gaya hidup, barang mewah, atau citra di media sosial. Renaissance mengajarkan kita satu hal penting, bahkan pakaian paling dalam pun tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa makna, selalu membawa pesan. Dan sejak titik ini, sejarah sempak tidak lagi hanya soal fungsi, tapi juga soal identitas diri. Sekarang kita masuk ke era revolusi industri. Revolusi industri ini mengubah segalanya. Bukan cuma cara manusia bekerja, tapi juga cara manusia hidup dan merasakan tubuhnya sendiri. Nah, mesin jahit mulai menggantikan tangan. Jarum yang dulu bergerak pelan, kini melaju cepat tanpa lelah. Produksi pakaian tidak lagi soal keterampilan individu, tapi sudah berganti soal kecepatan dan jumlah. Katun yang dulunya mahal dan terbatas, tiba-tiba menjadi murah, diproduksi massal,
dan didistribusikan kemana-mana. Pakaian dalam yang dulu jarang diganti, kini bisa dibuat dalam jumlah banyak. Dan di saat yang sama, dunia kerja berubah drastis. Buruh pabrik bekerja berjam-jam di ruangan yang sempit, panas, dan bising. Memaksa tubuh bergerak terus, berdiri, membungkuk, mengangkat, berjalan, keringat menjadi hal yang biasa. Gesekan menjadi masalah nyata. Iritasi bukan lagi keluhan kecil, tapi penderitaan sehari-hari. Di titik inilah kenyamanan berhenti menjadi kemewahan. Sempak yang nyaman bukan lagi soal gaya hidup bangsawan. Ia menjadi kebutuhan ekonomi. Pekerja yang tidak nyaman, lebih cepat lelah, lebih sering sakit. Jadi menyebabkan kurangnya produktif. Dan di sini industri paham itu. Sempak yang pas, menyerap keringat, tidak melukai kulit, bukan hanya melindungi tubuh, tapi menjaga tenaga kerja tetap berjalan. Disinilah pakaian dalam berubah status dari benda pribadi menjadi kebutuhan universal. Sempak dipakai oleh semua kelas, semua profesi, semua tubuh. Revolusi industri tidak hanya melahirkan mesin, ia melahirkan kesadaran baru bahwa hal paling dekat dengan tubuh manusia pun dirancang untuk bertahan di dunia modern yang keras. Perusahaan bernama Jockey memperkenalkan sesuatu yang saat itu terdengar sederhana. Dia memperkenalkan briefs modern. Bukan lagi celana dalam yang longgar, yang bergeser kemana-mana, bukan lagi kain yang sekedar menutup. Ada desain yang mengikuti anatomi tubuh pria. Segala sesuatu diletakkan di tempatnya, tepat, stabil, dan aman. Bukan sekedar soal gaya, bukan tren, bukan gimmick. Ini adalah revolusi kenyamanan. Iklan joki saat itu bahkan terang-terangan menyebutkan support, sesuatu yang sebelumnya jarang dibicarakan. Sesuatu yang dianggap tabu, namun tiba-tiba diakui sebagai kebutuhan dasar. Dan efeknya terasa luas. Pria bisa bergerak lebih bebas, kerja lebih lama, duduk, berjalan, berlari, tanpa gangguan. Tubuh tidak lagi terus-menerus mengingatkan bahwa ada ketidaknyamanan. Sejak momen itu, standar hidup berubah. Celana dalam bukan lagi perlengkapan. Ia menjadi bagian dari kesehatan, produktivitas, dan kenyamanan diri. Dari titik inilah, pakaian dalam berhenti menjadi benda pasif. Ia ikut membentuk bagaimana manusia modern hidup, bekerja, dan merasa nyaman. Sejak momen itu, standar hidup berubah. Celana dalam bukan lagi pelengkap. Ia menjadi bagian dari kesehatan, produktivitas, kepercayaan diri. Sempak adalah pakaian yang hampir tidak pernah dilihat orang lain. Ia tersembunyi, tertutup, nyaris tidak pernah diperlihatkan. Tapi justru karena itu, pengaruhnya besar. Pemakainya tahu, pengetahuan itu cukup. Tidak ada yang melihat, tapi tubuh merasakan. Kulit menyentuh kain tiap detik. Gerak kecil, duduk, berdiri, berjalan. Sempak yang tidak nyaman menciptakan kegelisahan kecil. Rasa tidak pas yang terus mengganggu pikiran. Sebaiknya, sempak yang nyaman memberikan ketenangan. Tubuh merasa aman, pikiran tidak terdistraksi, dan pikiran bisa fokus ke hal-hal yang lain. Nah, dari sinilah kepercayaan diri itu lahir. Bukan kepercayaan diri yang ditunjukkan, tapi yang dirasakan. Psikolog menyebutkan enclothes cognition. Pakaian mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bersikap. Bahkan, pakaian yang tidak terlihat, apa yang kita kenakan paling dekat dengan tubuh, ikut membentuk cara kita berdiri, cara kita bergerak, cara kita menghadapi dunia. Sempak bukan soal lagi dilihat orang. Ini soal bagaimana kita memperlakukan diri sendiri.
Merawat kenyamanan tubuh, bagian paling personal, adalah bentuk penghargaan yang sunyi, tapi berdampak panjang. Karena rasa percaya diri tidak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh pelan-pelan dari lapisan yang paling dalam. Setiap budaya punya aturannya sendiri tentang pantas atau tidak pantas, tentang apa yang boleh dilihat dan apa yang harus disembunyikan. Di banyak tempat, aturan itu diperkuat oleh agama, ajaran tentang aurat, tentang kehormatan, tentang menjaga tubuh sebagai sesuatu yang sakral. Dan sempak berada di tempat di titik pertemuan itu. Ia adalah pakaian yang paling dasar. Ia fungsinya bukan sekedar menutupi, tapi menjaga batas. Di budaya yang konservatif, sempak dirancang lebih panjang, lebih longgar, menutupi lebih banyak bagian tubuh, memberi rasa aman secara moral dan sosial. Di budaya yang lebih permisif, desainnya bisa lebih ringkas, lebih fleksibel, lebih menyesuaikan kebebasan gerak dan ekspresi diri. Iklim ikut menentukan segalanya. Di daerah yang panas menuntut kain sempak ini dari bahan yang tipis, biar mudah untuk bernafas, cepat kering. Sedangkan di daerah yang dingin, memilih lapisan yang bisa menahan panas dan kelembapan. Contohnya seperti katun, wol, linen, hingga serat modern. Semua itu lahir dari kebutuhan lingkungan yang berbeda. Itulah sebabnya, walaupun sempak digunakan hampir di seluruh dunia, bentuknya tidak pernah benar-benar sama. Sempak ini adalah produk global, tapi ia selalu berbicara dengan dialek lokal. Ia menyesuaikan kenyamanan, kebiasaan melalui sempak. Kita bisa membaca peta dunia. Bukan dari bendera atau bahasa, melainkan dari cara manusia menjaga bagian tubuh paling personal mereka. Dan dari situlah sempak berubah dari benda yang sederhana menjadi cerminan budaya. Kalau kita tarik garis besarnya, sejarah sempak itu sejarah manusia juga. Dari bertahan hidup, dari rasa malu, dari teknologi, dari ego, dari kenyamanan. Sempak itu kecil, tapi tanpa dia, hidup manusia jauh lebih rumit. Jadi, lain kali kalau kamu pakai celana dalam, ingat satu hal, kamu lagi pakai sejarah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas di video ini. Terima kasih.